Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di satu majelis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku pada waktu-waktu di pagi hari, waktu setelah sholat subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Itu disebut dengan waqtul barakah, waktu penuh dengan keberkahan. Kata berkah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatun fil khair. Di situ banyak kebaikan dan ditambahkan kebaikan. Karena itu maka di waktu-waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari atau disebut dengan waqtul isyraq, maka harus diisi dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Apa amalan bermanfaat? Nabi tidak pernah bangun dari tempat duduknya setelah sholat subuh kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para ulama-ulama dari kelompok sahabat maupun kelompok-kelompok berikutnya. Nah, kita pun harus isi waktu-waktu ini dengan kajian ilmu. Nah, dengan kajian ilmu lah maka nanti kebaikan-kebaikan akan bertambah di dalam diri kita. Maksudnya apa? Anda jadi tahu bagaimana hidup. Anda jadi tahu bagaimana menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu adalah ziyadatun fil khair. Banyak kebaikannya. Apa? Sukses dunia, sukses akhirat. Itu yang kita cari setiap kali kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu visi misi kita. Di dunia ini adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidup dunia bahagia, hidup akhirat dapat surga itu. Itu visi dan misi hidup kita. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini masih dalam kajian Al-Baqarah, kita akan bahas isu hukum yang kedua. Pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas isu hukum yang pertama terkait dengan makna ibadah. Yang kita sudah ulas bahwa ibadah itu dalam bentuk fi'alah sama dengan ibadah, itu artinya sesuatu yang membutuhkan kesungguhan, sesuatu yang terus berlanjut, itu ibadah. Maka sholat disebut ibadah karena harus dengan kesungguhan, yaitu khusyuk. Yang kedua istimror, terus menerus, nggak boleh terputus. Puasa disebut ibadah, harus dengan kesungguhan pengorbanan, plus harus istimror, nggak boleh terputus. Karena istimror itu terus menerus melaksanakan ibadah, itu bagian dari istiqomah. Kalau orang sudah dapat istiqomah, maka hidupnya gampang. Istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan. Itu istiqomah juga itu. Mungkin sebagian besar jamaah ijtihad masuk kelompok istiqomah ini.
Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di luar rumah sih nggak ada masalah. Kata Pak Ivan, di luar rumah nggak ada masalah. Nah, kita akan bahas tentang kiblat. Yang pertama setelah ibadah itu kiblat. Kata kiblat itu diambil dari bahasa Arab, dari kata qobila, yang kemudian muncul kata kiblah. Kata qobila itu artinya hadapan. Itu menerima dalam bahasa Arab. Qobila, qobil tuh, saya terima. Tetapi dalam pengertian bahasa Arab dari makna ini artinya sesuatu yang di depan. Itu qobila. Maka nanti akan muncul kata istiqbal. Istiqbal itu artinya Anda menyambut. Berarti orang kalau menyambut di depan atau di belakang? Depan. Dari kata itu maka muncul kata ghurfatul istiqbal. Ghurfatul istiqbal itu artinya tempat yang di situ Anda menyambut tamu, namanya resepsionis. Ghurfatul istiqbal. Atau ruang atau kamar di mana di situ menyambut tamu. Dari kata itu nanti akan muncul kata qiblah. Qiblah itu di hadapan. Qiblah. Nah, kata qiblah itu dari kata qabila artinya depan juga. Kemudian bisa berarti arah. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab termasuk bahasa yang paling kaya kosakata dan maknanya itu bahasa Arab. Karena satu kata dalam bahasa Indonesia itu cuma satu, dalam bahasa Arab itu bisa sampai puluhan kosakata untuk menjelaskan itu. Itu hebatnya bahasa Arab. Nah, kalau diartikan secara terminologi, secara istilah dalam tradisi Islam, maka kata kiblat itu kemudian menjadi satu makna yang kita pahami. Apa? Arah yang dituju. Dan dihadapkan pada saat ketika kita melaksanakan sholat. Itu Ka'bah. Kata Ka'bah itu bangunan sederhana segi empat. Dan rumah yang pertama, kata Allah yang dibangun ini adalah Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a linnas. Itu yang pertama dibangun. Karena itu maka kalau ada pertanyaan rumah yang pertama dibangun, rumah siapa? Ka'bah. Sebelum Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Ka'bah sudah dibangun. Fondasinya sudah dibangun. Oleh siapa? Oleh para malaikat. Sebelum Nabi Adam diusir dari surga, Ka'bah sudah dibangun. Dan para malaikat yang bertugas di bumi itu melakukan tawaf. Pada saat ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam diberikan hukuman, setelah diberikan pengampunan, hukum tetap berjalan, Pak. Pengampunan bisa diberikan, hukum tidak boleh diabaikan, tetap berjalan. Itu Islam. Anda diampuni, hukum tetap laksanakan. Maka Nabi Adam diturunkan ke surga dalam bentuk hukuman. Dan ingat, dari sesuatu yang nikmat, yang enak, tidak pakai capek, turun ke dunia. Yang capek, penuh dengan kelelahan kalau ingin mendapatkan sesuatu. Itu kan berat, Pak. Sampai Nabi Adam dalam ceritanya itu, dari tempat yang sejuk ke tempat yang panas di bumi, kulitnya berubah jadi hitam. Karena panasnya matahari. Lalu kemudian Nabi Adam diperintahkan Allah untuk puasa. Hari pertama hilang sepertiga hitamnya. Puasa kedua hilang 2/3 hitamnya. Puasa ketiga 3/3 hilang 100%. Maka 3 hari berpuasa di setiap bulan disebut dengan Ayyamul Bid. Hari-hari putih. Nah, itu adalah tradisi puasanya Nabi Adam. Kita umat Islam mengambil itu menjadi bagian dari puasa sunnah. Awal mulanya untuk menghilangkan hitam, lalu menjadi ibadah. Itu tradisi yang kemudian mendapatkan justifikasi dari Allah. Tapi kalau kita puasa Ayyamul Bid, yang hitam tetap hitam, Pak. Enggak akan berubah jadi putih. Apalagi yang di depan yang hitam enggak akan berubah jadi putih. Saya mau putih, Ustaz. Saya akan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Tetap sampai hari kiamat ini tetap hitam. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan itu, berubah. Menjadi sesuatu yang mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adam diturunkan oleh Allah lalu melanjutkan tawaf di Ka'bah terus oleh para nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama Nabi Ismail tuh. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim di sini menggunakan fi'il mudhari yarfa. Berarti proses perbaikan Ka'bah itu akan terus menerus sampai sekarang masih ada. Maksudnya di sekitar Ka'bah terus dilakukan perbaikan. Sampai sekarang diperbaiki enggak, Pak? Karena menggunakan fi'il mudhari yang terus istimrar, terus menerus. Wa idz yarfa'u. Siapa? Ibrahim dan Ismail membangun fondasi. Setelah bangun fondasi Nabi Ibrahim, meskipun dia nabi, tetap ada tawadhu. Dia minta sama Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, kami sudah berusaha. Semua saya serahkan kepada Engkau, terimalah hasil dari upaya dan usaha kami. Itu tawadhu. Kita nggak boleh sombong. Meskipun kita hebat, kita pintar, kita berprestasi, tetap kita minta sama Allah, apa yang kita lakukan ini pasti ada kekurangan. Nggak pernah sempurna, maka minta diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Kepintaran, kehebatan jangan membuat kita sombong. Tapi semakin hebat kita, semakin tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang lebih hebat dari Nabi Ibrahim? Yang mendapatkan gelar Khalilullah, tapi masih minta, ya Allah, terimalah doa kami. Terimalah apa yang kami lakukan. Karena apa yang kami lakukan belum tentu sempurna. Padahal Nabi Ibrahim, kata Allah, itu telah melaksanakan perintah Allah dan disempurnakan secara 100%. Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat itu. Disempurnakan, artinya apa? Enggak ada kekurangan sama sekali. Tetap Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya amal ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian tradisi mengelilingi Ka'bah terus menerus dilaksanakan sampai Nabi Muhammad SAW melakukan modifikasi yang substansi tetap dipertahankan, tapi melakukan modifikasi. Apa tuh? Orang-orang Arab sebelum Islam, kalau mereka tawaf di Ka'bah itu uryan, tidak pakai pakaian. Kenapa? Karena pakaian itu mereka yakini kadangkala diambil, dibeli dengan uang-uang yang haram. Mereka tahu. Maka untuk mengelilingi tempat suci, bangunan suci, dilepaslah. Lalu Islam datang, tawaf tetap diambil, tetapi dimodifikasi menggunakan pakaian, yaitu pakaian ihram. Pakaian putih. Pakaian ihram untuk menutupi. Yang mereka dulu pada saat tawaf membangga-banggakan leluhurnya, nenek moyangnya, pada saat ketika Nabi Muhammad SAW diganti dengan pujian kepada Allah. Maka muncullah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu hebat. Aktivitas apapun harus semuanya orientasi kepada Allah. Itulah Islam. Maka kemudian secara metaforis kata Ka'bah itu lalu kemudian menjadi pusat. Menjadi tujuan, menjadi panutan. Secara sosiologis, politis, ekonomis, kata Ka'bah itu menjadi satu pusat, tujuan, arah yang menjadi rujukan kita dalam berbagai kehidupan. Apa? Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu harus untuk Allah, karena Allah, demi Allah, dan mengharap keridhaan Allah, itu Islam. Jadi bukan karena sesuatu. Maka muncullah konsep ikhlas, yaitu melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat Ka'bah sebagai salah satu kiblat kita dalam melaksanakan sholat, itu dalam prosesnya tidak semudah dan sesederhana yang kita bayangkan, Pak. Itu terjadi pergumulan, terjadi sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita. Nanti kita akan lihat pelajaran. Awal mula, pada saat ketika umat Islam sholat, itu arahnya ke Baitul Maqdis.
Bait itu artinya rumah, maqdis itu suci. Jadi rumah suci. Maka orang kemudian sering mengatakan rumah suci, yaitu Baitul Maqdis atau disebut dengan Al-Masjidil Aqsa. Kata Aqsa itu jauh tuh. Kenapa disebut dengan Aqsa jauh? Karena memang jaraknya dari kota Mekah ke Palestina itu jauh. Perjalanan sampai berbulan-bulan atau berhari-hari. Kiblat pertama ketika kita melaksanakan sholat pada saat Rasulullah SAW di awal-awal keislaman itu adalah Baitul Maqdis atau Al-Masjidul Aqsa. Tapi kemudian alasannya kenapa ke Baitul Maqdis? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menghubungkan rantai kenabian. Karena kalau kita lihat, para nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu pada dasarnya mereka satu rangkaian. Sebagian besar para nabi dan rasul itu mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Sampai keturunan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 anak yang nanti menjadi tokoh besar. Siapa? Ishak, Ismail. Dari Ishak ini sampai ke Nabi Isa. Ini satu keturunan nih Pak. Satu keturunan. Maka kalau dihitung sampai ratusan ribu nabi di situ. Sampai puluhan ribu nabi di situ. Keturunan dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim itu berdoa. Wa min dzurriyyati ya Allah, inni ja'iluka, ada kata itu imaman, sebagai imam. Nabi Ibrahim kemudian minta kepada Allah, wa min dzurriyyati, termasuk dari keturunanku ya Allah. Dia minta Nabi Ibrahim supaya keturunan mereka termasuk para imam. Apa kata Allah? Yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayangku dalam bentuk menjadikan keturunan Nuh Ibrahim menjadi imam, orang-orang zalim tidak akan mendapatkan kesempatan itu. La yanalu ahdi adh-dhalimin. Janjiku ini kata Allah kepada Nabi Ibrahim itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Nah, karena itu maka Nabi Ibrahim tidak heran, Pak. Dari keturunannya itu rata-rata nabi semua dari Ishak sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dari Ismail terputus nih. Sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita lihat keturunan atau para nabi, keturunan siapa Pak? Nabi Ibrahim. Kenapa? Allah kabulkan doanya. Itu hebatnya doa Nabi Ibrahim. Maka kemudian para nabi dari Bani Israel itu menjadikan Baitul Maqdis, terutama dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Lalu kemudian karena ada sesuatu hal yang nanti akan kita bicarakan, terjadi peralihan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pada saat ketika beliau ada di Madinah, itu terjadi perseteruan. Saya berikan contoh alasannya. Apa? Yang pertama, masyarakatnya itu adalah masyarakat majemuk di Madinah. Jadi Madinah itu bukan masyarakat yang isinya umat Nabi Muhammad aja, itu satu. Apa? Yang pertama adalah umat Yahudi. Yang kedua, umat Nasrani. Yang ketiga, ada kelompok Majusi. Yang keempat adalah kaum musyrik. Itu banyak tuh. Makanya nanti supaya Madinah itu aman, dibangun satu konstitusi. Apa konstitusinya? Yaitu konstitusi Madinah. Wathiqah Madinah. Yang di dalam konstitusi itu kata seorang penulis Barat namanya Robert N. Bella, dia mengatakan dalam buku Beyond Belief, dia mengatakan tidak ada satu konstitusi yang paling modern kecuali konstitusi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menjadi pemimpin di Madinah. Jadi orang Barat sendiri mengakui Pak, pada saat ketika bentuk
pemerintahan itu kerajaan yang sangat represif tuh, Nabi sudah membangun satu masyarakat dengan konstitusi yang demokratis. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam masyarakat majemuk itu banyak kelompok agama dan kelompok etnik, terjadi perdebatan-perdebatan keimanan. Makanya dalam Al-Quran tidak heran kalau kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat seru. Seruan kepada siapa? Pertama, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah pada saat ketika Nabi ada di Madinah. Ya Bani Israel. Kemudian apa? Ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang kafir. Apalagi hitopnya itu kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Berarti ada dialog keimanan. Berarti dalam Quran disebutkan tuh kelompok-kelompok iman itu. Itu satu. Perdebatannya itu perdebatan terkait dengan iman, Pak. Konsep iman. Maka sampai ditanya, ya Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa? Apakah terbuat dari emas? Terbuat dari perak? Bayangkan. Kenapa? Karena yang bertanya itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka membuat berhala, bisa dari tanah, bisa dari kayu, lalu mereka sembah. Mereka tanya, Tuhanmu dari apa? Orang-orang Yahudi bertanya lagi, ya Muhammad, apakah Tuhanmu itu punya tangan? Apakah Tuhanmu itu punya mata? Sampai Nabi Muhammad SAW diturunkan satu ayat, surat Al-Ikhlas. Apa? Kul. Apa itu? Kul huwallah. Saya pikir pada lupa. Kul huwallahu ahad. Simple. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Simple. Tuhan itu esa. Tidak berbilang. Yang kedua apa? Tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Itu membantah keyakinan Yahudi dan keyakinan Nasrani. Yang mengatakan orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Kenapa Uzair dianggap anak Tuhan? Karena hebat. Kitab Taurat sudah dihancurkan, tidak ada lagi bekasnya. Uzair, dia salin kembali kitab Taurat itu dengan ingatan yang sangat kuat. Kata orang-orang Yahudi, enggak ada satupun orang yang mampu melakukan itu, kecuali kalau dia itu anak Tuhan. Maka mereka mengatakan, Uzair ini anak Tuhan nih. Spesial. Disebut dalam Al-Quran, surat At-Taubah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ Uzairun ibnullahi وَقَالَتِ النَّصَارَ Masih ibnullah. Orang-orang Kristen mengatakan, Isa anak Tuhan. Dibantah oleh Al-Quran. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Itu Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada sekutunya. Kalau yang lain itu punya sekutu tuh. Misalnya keyakinan agama Hindu. Tuhannya banyak nggak Pak? Banyak nggak? Banyak. Ada dewa Brahma, ada dewa Wisnu, ada dewa Siwa. Alam diciptakan oleh dewa Wisnu. Wisnu atau Brahma tuh? Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Lupa juga saya. Lalu dihancurkan oleh Siwa. Habis sudah. Kan lucu tuh Tuhan bermain-main. Dia ciptakan, dihancurin. Dia ciptakan, dihancurin. Kayak proyek di Indonesia aja kan. Udah ditanam, digali lagi. Ditanam, digali lagi. Kita yang repot. Penutupan jalan. Sekarang penggalian Telkom. Besok penggalian PLN. Nggak habis-habis. Itu yang disebut dibangun, dihancurkan. Dibangun lagi, dihancurkan lagi. Nggak selesai-selesai. Itulah proyek. Kalau bahasa kita, bahasa proyek. Kalau nggak begitu, nggak ada proyek. Begitu biasanya kan Pak? Itu kata orang, bukan kata saya. Itulah proyek Ustadz. Kalau nggak begitu, nggak dapat kita. Nah, karena terjadi dialog itu, maka muncul melakukan penghinaan. Orang kalau dialog Pak terjadi, kalau kalah, menghina dia. Betul nggak Pak? Apa? Dia bilang, Muhammad, engkau masih ikut saya. Kenapa? Kiblatmu itu masih kiblatnya orang-orang Yahudi.
Baitul Maqdis. Nah, itu dijadikan senjata bagi orang-orang Yahudi lalu membuat keraguan tentang Nabi Muhammad. Apa? Nabi Muhammad pun minta sama Allah, ya Allah, alihkan. Kenapa? Yang pertama ada kerinduan. Ka'bah itu berada di Mekah. Mekah itu adalah tempat kelahiran Rasulullah. Rindu. Dan Rasulullah selalu minta kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu itu suka kelihatan taqallub. Taqallub itu artinya bolak-balik itu, taqallub. Artinya apa? Di situ ada kegelisahan supaya kiblat itu diarahkan. Kenapa? Kalau tidak diarahkan ke Ka'bah, maka yang terjadi apa? Orang-orang Yahudi tetap melakukan bully. Apa itu bully? Dia tetap melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Dianggap mengikuti ajaran dari orang-orang Yahudi. Itu satu. Maka kemudian pada saat ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat zuhur atau sholat asar di Masjid Bani Salamah, lalu kemudian perintahnya turun. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wajahmu ya Muhammad menghadap Masjidil Haram. Nabi berputar. Bayangkan pada saat sholat turun wahyu langsung dilaksanakan perintah itu. Kalau kita enggak, perintah sholat lagi enak-enak meeting, belakangan tuh. Apa perintahnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih meeting terus saja. Nabi Muhammad SAW langsung. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada saat diperintahkan untuk khitan. Pada saat itu dia nggak tunda-tunda Pak. Dia nggak pulang. Gua pulang dulu lah nyari pisau. Enggak. Apa yang ada di depannya itu dia pakai itu untuk memotong apanya? Kelaminnya, zakatnya. Apa? Kampak, Pak. Kampak gede untuk motong kayu, Pak. Diambil langsung dia potong, maka menjadi millatu Ibrahim. Tradisi agama Ibrahim kita ambil tuh kita. Bukan cuma kita, orang-orang Yahudi juga sama, mereka ada tradisi kita. Di dalam Kristen pun ada tradisi kita, dalam kitab Injil dan dalam Bible, tapi mereka nggak melaksanakan itu. Kenapa? Millatu Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad SAW dan umatnya melaksanakan, langsung Nabi Ibrahim menjalankan. Maka disebut dengan Khalilullah. Nabi Muhammad langsung dia pindah. Enggak menyelesaikan sholat dulu. Nantilah habis selesai sholat, salam, baru kiblatnya diubah. Enggak. Langsung dia melakukan perubahan. Maka kemudian Nabi berbalik arah dari utara, yaitu kiblat ke Yerusalem, lalu berbalik ke selatan. Berapa derajat itu Pak? 180 derajat berputar. Dari sini misalnya menghadap Yerusalem, berputar menghadap ke Ka'bah. 180 derajat, maka masjid di mana Rasulullah sholat, yang di situ terjadi peralihan kiblat disebut dengan Qiblatain. Masjid dua kiblat. Masih ada nggak masjidnya? Masih ada, Pak. Masjid dua kiblat. Maka di sini hikmahnya adalah hukum Islam itu nggak kaku, itu satu. Hukum Islam itu bisa berubah karena perubahan keadaan dan alasan hukum yang disebut dengan illat. Maka kita nggak usah terlalu kaku dalam menjalankan fikih, Pak. Kenapa? Kiblat aja bisa berubah. Kiblat itu penting, tapi Allah bisa mengubah. Kenapa? Berarti nggak ada yang absolut. Dan kita jangan mengabsolutkan sesuatu yang bersifat bahasa agama namanya dzanni, yang relatif, jangan. Makanya kalau bicara fikih itu lentur. Di dalam Islam, hukum dalam syariat itu lentur. Jadi ada dua, fikih dan syariat. Ini perlu dipahami. Karena banyak orang jadikan fikih seperti syariat. Sehingga kalau tidak laksanakan, Anda seperti ini. Fikih itu pemahaman. Syariat itu Quran. Ajaran-ajarannya namanya syariat. Maka syariat itu mutlak. Anda nggak percaya dengan syariat, Anda keluar dari Islam, murtad namanya. Itu jelas. Tapi ketika memahami Al-Quran, itu jadi fikih.
Karena jadi fikih, maka muncul perbedaan pendapat, ikhtilaf. Karena muncul perbedaan pendapat dengan metodologi yang berbeda, maka muncul mazhab. Adalah mazhab, banyak mazhab itu. Di kalangan Syiah banyak mazhab. Ada mazhab Ja'fari dalam fikih, ada mazhab Zaidiyah, ada mazhab Batiniyah, dan seterusnya. Kelompok Syiah secara umum. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu ada ratusan mazhab, kemudian mengerucut jadi 14 mazhab. Dari 14 mazhab kemudian jadi 4 mazhab yang terkenal. Yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kenapa 4 mazhab ini eksis? Karena ada dukungan politik. Yang kedua, para murid-muridnya memperkuat mazhab itu, metodologinya. Yang ketiga, lembaga-lembaga pendidikan menyebarkan ajaran mazhab itu. Apa? Pesantren, madrasah-madrasah. Kenapa mazhab Syafi'i yang lebih unggul di Indonesia? Karena mazhab Syafi'i disebarluaskan oleh para kiai di pesantren-pesantren tuh, Pak. Makanya kalau di pesantren tradisional, kitab-kitab fikihnya Syafi'i. Rata-rata di Jakarta ini kitab fikihnya Syafi'i. Fathul Mu'in, bukan Fathul Mu'in. Ada Fathul Qarib. Kalau di sini tafsirnya jalan lain, ya kan? Apa jalan lain? Jalan lain. Karena sering dibahas itu jalan lain, Fathul Mu'in. Orang-orang Kemanggisan kan kadang-kadang suka latah juga kan? Digantilah Fathul Mu'in. Mu'in dipacul kan? Yang kedua apa? Jalan lain. Kita belajar jalan lain. Jalan lain, Pak. Dari jalan lain. Nah itu karena udah dekat dengan kita. Makanya nggak heran kalau ini mazhab Syafi'i. Karena itu tadi. Para kiainya menyebarluaskan. Lalu kemudian ada santri. 4 mazhab itu dalam sholatnya mereka sepakat. Tapi tata cara sholat mereka banyak berbeda pendapat. Saya beri contoh. Angkat tangan. Mazhab Syafi'i mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Mazhab Maliki makruh. Bayangkan, beda nggak Pak? Beda. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan nggak dapat apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i, ngangkat tangan dilakukan dapat pahala. Tidak dilakukan nggak apa-apa. Habis takbir, Allahu Akbar, tangan di mana? Mazhab Syafi'i mengatakan di atas pusat. Tangan kiri diletakkan atas pusat, lalu tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Itu kan mazhab Syafi'i. Kata mazhab Maliki, makruh tuh. Loskan aja. Maka Anda lihat orang sholat mazhab Maliki, Allahu Akbar, nggak angkat tangan, langsung tangannya begini aja. Ada nggak? Allahu Akbar, nggak pakai lagi tangan tuh. Itu mazhab Maliki. Bagi mazhab Syafi'i, baca doa iftitah, sunnah. Kata mazhab Maliki, makruh. Kata mazhab Syafi'i, baca bismillah. Itu ayat dari Al-Quran. Kata mazhab Maliki, itu bukan ayat. Al-faslu bainas suwar, memisahkan antara surat. Maka nggak perlu dibaca, makruh bacanya. Maka ada yang imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak? Langsung, amin. Qul huwallahu ahad. Karena bukan ayat. Terjadi ikhtilaf, tapi bukan di sholatnya, di tata cara sholat. Karena itu fikih. Nah itu berpahami Pak. Termasuk meluruskan shaf. Karena orang mensakralkan pelurusan shaf itu, maka repot tuh pada saat COVID. Pada saat terjadi COVID, hukum berubah. Hukum berubah nggak Pak? Berubah. Dulu kita merapatkan shaf seakan-akan kalau renggang bahaya nih. Ternyata ada perenggangan berapa meter? 1 meter, pusing dia tuh. Kenapa? Al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kata orang-orang fikih, hukum itu bergantung, berputar di seputar ilat. Ada ilat, ada hukum. Nggak ada ilat, nggak ada hukum tuh. Itu yang dimaksud bahwa Islam itu lentur. Jadi jangan mensakralkan fikih. Kalau mensakralkan fikih, Anda berarti mensakralkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan pendapat itu biasa. Karena para ulama memahami berbeda. Perbedaan di antara kita, jangan jadikan kita bermusuhan. Tapi kita saling menghargai perbedaan. Itulah Islam diajarkan. Nah, karena perubahan itu Allah yang laksanakan, maka Allah ingin mengatakan, ente jangan terlalu mensakralkan fikih. Yang ente harus sakralkan adalah, saya kata Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah yang disakralkan. Allah jadi tujuan. Apa yang Allah lakukan, sami'na wa ata'na. Itu salah. Jadi bukan orang. Nah, ayat ini kemudian turun. Karena Allah ngerti psikologi Rasulullah. Enak enggak Pak kalau sholat penuh dengan kegelisahan? Enak enggak? Enggak enak Pak. Allah tahu. Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami arahkan kiblat yang kau ridho ya Muhammad. Setelah itu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka inilah ayat yang menjadi dasar kalau kita sholat menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah. Di sini nggak disebut Ka'bah, tapi Masjidil Haram. Di dalamnya ada apa? Ada Ka'bah. Maka nanti dalam kaitan dengan kiblat itu terjadi perbedaan. Karena bukan Ka'bah, tapi Masjidil Haram. Nanti kita akan bahas Pak secara fikihnya. Wa haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, kalau kalian bingung kiblatnya, fawallu wujuhakum syatra. Ini kalau di mana kita berada ke kiblat. Tapi nanti kalau kita bingung dengan kiblat, maka fasamma wajhullah, dimanapun kau berada, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang bingung arah kiblat kemana nih? Tapi bagi orang yang tahu langsung ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Maka di sini para ulama mengistimbatkan hukum ayat ini menjadi satu ayat di mana Ka'bah itu menjadi kiblat. Pada saat ketika melaksanakan sholat dan dia menjadi rukun. Maka kalau kita belajar fikih, rukun sholat itu istiqbalul kiblat. Menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Ka'bah. Itu jadi rukun. Maka orang yang tahu posisi Ka'bah lalu sholat tidak menghadap Ka'bah, kira-kira batal nggak sholatnya Pak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah sholatnya itu. Kenapa? Karena Anda melanggar rukun. Maka rukun itu jadi penting. Semua mazhab, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu mengatakan istiqbalul kiblah adalah rukun. Maka sholat tidak sah kalau kita tidak menghadap kiblat. Ini secara fikih. Kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan syariat. Misalnya kita dalam perjalanan pesawat. Kalau kita dalam pesawat Pak, lalu datang sholat, waktu sholat. Itu pesawat diarahkan ke kiblat enggak? Enggak mungkin. Maka kita sholat menghadap sesuai dengan jalannya pesawat itu. Kalau saya nggak mau nih, saya mau cari kiblat, setengah mati Pak. Di pesawat nyari kiblat. Anda menghadap ke belakang bahaya itu. Atau menghadap ke sana kan setengah mati. Maka fasamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, disitulah kondisi-kondisi yang darurat seperti itu, disitulah wajah Allah. Termasuk di kereta, termasuk di tempat yang itu Anda nggak punya kompas, Anda nggak punya HP untuk menentukan. Ada HP tapi nggak ada sinyal untuk menentukan arah kiblat. Maka dimanapun Anda sholat, disitulah wajah Allah. Ini yang disebut dengan kondisi tertentu yang diizinkan syariat. Atau sakit, di rumah sakit. Posisinya berbaring, nggak bisa bergerak. Sholat gugur nggak? Nggak ada keguguran sholat. Tetap melaksanakan sholat dalam posisi berbaring, menghadapnya kemana? Fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini gambarannya apa? La syarqiyah wala gharbiyah, enggak ada timur, enggak ada barat. Dimanapun berada, itulah Allah. Karena ini ayat bersifat umum, maka mencakup seluruh umat Islam. Dimanapun umat Islam berada, kalau dia sholat, maka harus menghadap kiblat tuh. Dimanapun berada. Dia mau ada di utara, berarti menghadap di selatan. Yang di selatan menghadap ke utara. Maksudnya kiblatnya di situ. Yang berada di barat menghadap ke timur, yang timur menghadap ke barat. Maka orang Indonesia menghadapnya kemana? Ini nih. Kalau kita sholat menghadap kemana Pak? Ke barat. Kemana? Barat kan? Yang berada di sebelah timur, sebelah barat menghadap kemana? Ke timur tuh. Yang berada di utara menghadap ke selatan. Jadi posisinya seperti itu. Maka ayat ini bersifat umum dimanapun kalian berada, maka di situ harus memalingkan.
Nah, terkait dengan persoalan apakah harus tepat menghadap Ka'bah. Tuh. Ini fikih nih. Apakah harus tepat menghadap Ka'bah? Maka para ulama madhab itu ikhtilaf. Ikhtalafu fi hadza. Mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Apa? Kalau dia ada di wilayah Masjidil Haram, harus menghadap Ainul Ka'bah. Ain itu artinya apa? Ka'bah bangunan itu bentuknya. Ain, zatnya. Tapi bagi berada di luar kota Mekah, menghadap ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kalau berada di luar Mekah, jadi menghadap ke Masjidil Haram. Apalagi yang berada di jauh dari Mekah. Menghadap ke Masjidil Haram tidak harus persis. Tidak harus persis. Sekali lagi, kalau dia berada di Masjidil Haram, Ainul Ka'bah. Ainnya. Tapi kalau dia tidak bisa melihat Ka'bah karena jauh ke kita, maka jihatul Ka'bah. Itu kata fikih. Apa itu jihad? Arahnya. Arahnya kemana? Fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Dulu enggak ada alat yang akurat untuk mengukur, Pak. Itu pakai ilmu falak. Ilmu falak enggak 100% akurat. Tapi sekarang ada alat secara, ada enggak alatnya itu sekarang? Apa masih ilmu falak? Kan enggak, karena udah pakai alat. Kalau orang-orang yang belajar tentang persoalan astronomi ya, itu tahu itu ilmunya. Saya lupa namanya, ada geo-geonya di situ. Nah, itu bisa sekarang nih. Makanya kalau masjid dibangunnya sekarang, langsung diukur kiblatnya dengan alat itu. Itu akurat sampai 99%. Tapi kalau dulu ya, maka harus menggunakan ilmu falak namanya. Ilmu falak itu enggak 100%. Maka banyaklah masjid-masjid musola yang arah kiblatnya enggak persis. Betul enggak, Pak? Yang dibangun dulu. Boleh enggak? Boleh. Dalam ilmu fikih. Enggak perlu diubah. Yang penting dia tidak keluar 45 derajat. Dalam ilmu fikih. Maka kemudian para ulama madhab, terutama madhab Syafi'i, saya kutip nih ayat satu redaksi dari kitab Muqdil Muhtaj karya Al-Khatib Asy-Syarbini. Yang ini kitab dipakai di dalam tradisi madhab Syafi'i. Wa yajibu ala man kana bi Makkah ayyastaqbila ainal Ka'bah. Wajib bagi orang yang ada di Mekah menghadap ke Ainul Ka'bah, zatnya. Wa man kana ba'idan anha, barang siapa yang jauh dari Ka'bah, yajibu alaihi ayyataharra ainuha bil ijtihad. Maka dia wajib mengarahkan ke Ka'bah itu dengan ijtihad. Wala yakfi jihatul Ka'bah illa indal azzi an tahari. Maka tidak cukup dengan melihat pada arah Ka'bah kecuali kalau dia enggak mampu melihatnya itu. Maka di sini berarti ada ijtihad. Kalau ijtihad tidak semuanya akurat. Kalau tidak semua akurat, maka masjid dan musola yang kiblatnya udah seperti ini enggak usah diubah. Kecuali bangunan masjid yang baru. Kenapa? Kalau diubah, yang terjadi apa? Miring, Pak. Kalau ini udah diubah ya, nggak mungkin dibalikin lagi kan? Biarin aja udah begini. Tapi miring kan? Miring nggak, Pak? Miring dari bangunan. Yang belum diubah biarin. Yang penting nggak keluar dari 45 derajat. Kecuali masjid baru nih. Ini masjid baru kan, ada masjid baru nih. Mau dibangun. Saya mau masjid seperti Darussalam mau dibangun masjid baru. Itu kiblatnya nyimpang tuh. Tapi enggak lewatin 45 derajat. Maka yang diukur seharusnya adalah kiblatnya dulu. Kiblat diukur tuh. Kelepas baru bangunannya dibentuk. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Kalau dia baru bangun, baru. Tapi kalau udah lama nggak usah. Kalau dia ubah, maka akan menghilangkan keindahan itu tadi. Dia akan muter tuh. Tapi syaratnya kata mazhab Syafi'i, jangan melewati 45 derajat. Kalau lewati 45 derajat berarti itu dianggap keluar dari arah. Maka disebut dengan jihad, bukan Ainul Ka'bah, jihatul Ka'bah, keluar dari arah. Kalau keluar dari arah, ende sholatnya nggak sah. Kalau lewat dari 45 derajat. Dan di kalangan mazhab lain juga ada perbedaan. Bisa dipahami nggak, Pak? Ini fikihnya. Fikihnya seperti itu. Nanti
Kalau mau minta penjelasan nanti setelah selesai pengajian. Karena waktu kita sangat terbatas. Dikit lagi waktu Isra. Nah, terakhir, apa makna filosofis dari menghadap kiblat? Yang pertama, umat Islam harus punya satu kiblat yang sama, persatuan, itu satu. Kalau bersatu, gampang kita bisa mengembangkan Islam. Kenapa kita sekarang ini sulit bagi umat Islam melakukan satu terobosan membangun peradaban? Kita nggak bersatu, Pak. Bangun masjid aja ribut. Betul nggak, Pak? Yang satu maunya begini, nggak jadi-jadi. Kenapa? Itu tadi. Tidak punya arah. Yang kedua, orientasi hidup. Kita harus melakukan aktivitas kita orientasinya Ka'bah. Apa itu orientasi Ka'bah? Semua orientasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orientasinya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita tenang. Itu satu. Yang ketiga, yang terakhir adalah harus disiplin dan teratur. Disiplin dan teratur. Kita kalau sholat menghadap Ka'bah itu disiplin. Enggak ngacak tuh. Orang kalau sholatnya tidak punya arah, repot, Pak. Itu ada kedisiplinan dan keteraturan. Menghadap kiblat mengajarkan kita hidup disiplin dan teratur. Kalau orang hidupnya disiplin dan teratur, sukses nggak? Sukses. Disiplin. Sholat aja udah disiplin tuh. Dan teratur, ikutin SOP, standarnya. Kita nggak bisa melaksanakan sesuatu tanpa ada standar. Repot kalau nggak ada standar. Maka semua kantor-kantor melaksanakan sesuatu, ada standarnya nggak? Ada, namanya SOP, Standar Operational Prosedur. Harus, kalau nggak repot kita menilainya. Sukses nggak nih? Sesuai dengan aturan enggak? Repot tuh. Nah, Islam sudah mengajarkan. Maka orang-orang yang hidupnya disiplin dan teratur pasti sukses. Contoh, saya berikan contoh. Beberapa para ulama kita. Misalnya, Imam Bukhari. Bapak kenal Imam Bukhari? Kenal enggak, Pak? Tahu, tapi enggak kenal. Enggak kenalan kan? Kecuali Pak Ivan. Dia punya ilmu bisa masuk kepada lorong waktu. Kan dulu pernah ada film lorong waktu tuh. Nah, Imam Bukhari ini, Pak, bukan seperti kita. Beliau ini adalah orang disiplin dan teratur. Beliau ingin menentukan satu hadis ini sahih atau tidak, itu butuh perjuangan yang berat. Apa? Dia harus mencari orang yang riwayatin itu. Perjalanan sampai berbulan-bulan. Itu pakai uang mana? Negara. Beasiswa nggak ada, pakai uang pribadi. Dikorbankan. Setelah itu dia kumpulkan dari ratusan ribu hadis sampai kemudian menjadi beberapa ribu hadis. Itu prosesnya panjang itu. Itu kalau tidak teratur dan disiplin, nggak mungkin kita bisa mendapatkan kitab hadis seperti Sahih Bukhari yang sahih semua. Bahkan disebut dengan Sahih Bukhari. Kenapa? Karena metodologinya ketat. Itu dipelajari di ilmu hadis. Karena itu kita terbantukan tahu mana hadis sahih, mana tidak sahih. Karena Imam Bukhari. Bayangkan bagaimana pahala yang beliau dapat ketika kita membuka kitab hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari yang sudah melakukan verifikasi ini hadis sahih, itu mendapatkan pahala terus menerus. Yang kedua, Bapak tahu siapa yang nemuin lampu? James Bond. James Bond itu 007. Siapa? Hah? Thomas Alva Edison. Bapak tahu berapa kali dia gagal untuk bisa mendapatkan penemuan lampu ini yang sekarang manfaatnya luar biasa buat kita. Berapa kali, Pak? 1000 kali. Gagal 1000 kali. Kita 1 kali gagal aja kita udah capek, Pak. Gagal, riset lagi. Gagal, lakukan lagi. Dan seterusnya sampai 1000 kali gagal. Dan yang di terakhir, dia baru mampu menciptakan lampu pijar. Itu kalau tidak konsisten, nggak mungkin, Pak. Konsisten. Dengan konsistensi dan keteraturan tersebut, dia mencatat apa yang membuat dia gagal dalam percobaan. Itu dicatat. Oh, ini, dan seterusnya. Kalau enggak teratur dan disiplin, nggak mungkin dia bisa menemukan lampu. Sekarang manfaatnya apa? Kalau dia orang Islam, pahalanya besar dia. Tapi karena dia orang non-Muslim, tapi saya nggak tahu apa di Islam tidak, saya nggak tahu. Hah? Islam nggak? Nggak tahu kan? Kalau dia Islam, pahalanya besar.
Kenapa? Ini kita pengajian begini pakai lampu nggak? Pakai. Kalau dia Islam, dia dapat pahala terus dari kita ini. Semua orang di dunia yang menggunakan lampu, yang melakukan kebaikan, dia akan dapat pahala. Bapak tahu Habibie? Habibie? Habibie itu bukan orang sembarangan. Kalau nggak disiplin, nggak teratur, nggak mungkin dia menemukan satu teori namanya crack propagation yang bisa melihat keretakan tuh. Yang itu diakui secara internasional menjadi hak patennya. Kalau bukan orang-orang yang disiplin dan teratur, nggak mungkin. Nah, menghadap kiblat dan sholat itu mengajarkan disiplin dan keteraturan secara spiritual dan secara fisik. Maka kalau kita bisa memahami makna itu, lalu kita implementasikan dalam kehidupan kita, menjadi seorang yang disiplin dan teratur, pasti kita akan sukses seperti suksesnya para ulama kita dan suksesnya para penemu-penemu yang hasil temuannya itu memberikan manfaat bagi peradaban manusia. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu Isyraq sudah datang. Semoga dengan satu ayat tentang persoalan arah kiblat ini, hidup kita diarahkan semua kepada Allah dan hidup kita menjadi orang yang disiplin dan teratur di dalam kehidupan kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.